Pasukan militer Israel kembali melancarkan serangan udara ke jalur Gaza dalam waktu 24 jam terakhir. Mereka mengklaim telah menyerang lebih dari 100 lokasi di wilayah tersebut melalui serangan udara. IDF menyebut bahwa serangan tersebut ditujukan kepada apa yang mereka anggap sebagai target dari organisasi teroris. Mengutip Al Jazeera pada 14 Juli, serangan ini disebut sebagai bagian dari operasi militer yang masih berlangsung intens di wilayah yang telah lama terkepung itu. Selain itu, IDF juga melaporkan bahwa mereka terus melakukan kemajuan secara darat di sejumlah wilayah. Militer Israel menyatakan bahwa bentrokan hebat masih terjadi di beberapa area porak-poranda, seperti di lingkungan Sujaiya dan Zaiton yang terletak di Gaza Utara. Wilayah tersebut diketahui mengalami kerusakan besar akibat pertempuran yang terus berlanjut sejak beberapa pekan terakhir. Tidak hanya itu, pertempuran juga dikabarkan masih berlangsung di kawasan Beit Hanun dan Jabalia. Kedua lokasi tersebut juga berada di bagian utara dan telah menjadi sasaran serangan berkali-kali dalam konflik ini. Militer Israel memperkirakan bahwa pembangunan kota kemanusiaan yang direncanakan di wilayah Rafah, Gaza Selatan, diketahui akan memerlukan waktu lebih dari 1 tahun untuk dapat terrealisasi sepenuhnya. Mengutip Al Jazeera pada 14 Juli, menyebut bahwa estimasi tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan militer IDF melalui pertemuan kabinet mini yang digelar pada malam sebelumnya. Dilaporkan tentara tersebut juga menyampaikan proyeksi biaya pembangunan kota itu diperkirakan mencapai hingga 15 miliar shekel atau setara dengan 64 triliun rupiah. Dilaporkan juga bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu merasa kecewa terhadap penilaian tersebut. Ia bahkan marah dan meminta militer untuk menyusun rencana baru yang lebih murah, efisien, dan realistis. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel Katz telah mengumumkan informasi terkait rencana pembangunan kota kemanusiaan tersebut di atas reruntuhan kota Rafah. Menurut pernyataannya, penduduk Palestina yang masuk ke dalam kota itu tidak akan diizinkan keluar kecuali jika mereka memilih untuk pergi ke negara lain. Rencana pemerintahan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu membangun kota kemanusiaan di Rafah di jalur Gaza diketahui menuai gelombang kritik tajam dari pihak oposisi dalam negeri. Mengutip dari Tribun News, dilaporkan para pemimpin oposisi menyuarakan kemarahan mereka atas alokasi dana besar-besaran yang dinilai tidak tepat sasaran. Pada Senin 14 Juli 2025, para tokoh oposisi menilai kepada keputusan pemerintah yang menggelontorkan anggaran sebesar 15 miliar shekel atau setara dengan 64 triliun rupiah guna membangun kota kemanusiaan adalah kebijakan yang mengabaikan kebutuhan rakyat Israel sendiri. Kritik ini mencuat setelah Menteri Pertahanan Israel Katz mengumumkan rencana terkait pemindahan seluruh warga Rafah ke sebuah zona baru yang disebut sebagai kota kemanusiaan. Pemerintah memperkirakan proyek besar ini akan menelan biaya antara 2,7 hingga 4 miliar dolar AS pada tahap awal. Hampir seluruh pendanaan akan ditanggung oleh Israel sendiri, sehingga memicu polemik di kalangan elit politik. Satu di antaranya yaitu pemimpin oposisi Yair Lapid, yang menilai bahwa dana sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk menurunkan harga bahan bakar. Lapid menegaskan bahwa dana negara seharusnya difokuskan untuk mengakhiri perang dan membawa para sandera kembali ke tanah air. Blokade Israel terhadap pasokan medis di Gaza memicu lonjakan risiko penyakit yang membahayakan. Krisis kesehatan di wilayah tersebut kian parah seiring terbatasnya akses obat-obatan, air bersih, dan layanan medis. Yayasan Kemanusiaan Gaza yang selama ini beroperasi di wilayah konflik hanya mampu menyediakan makanan dalam jumlah terbatas. Namun, lembaga tersebut tidak memiliki kapasitas untuk memberikan bantuan medis, tempat tinggal, maupun pasokan air bersih bagi para pengungsi. Organisasi Kesehatan Dunia menyampaikan bahwa penghancuran fasilitas kesehatan serta terbatasnya akses terhadap air bersih memperparah risiko penyebaran penyakit menular, termasuk meningitis. Situasi ini semakin mengkhawatirkan ketika Israel dilaporkan bersiap untuk memaksa seluruh penduduk Gaza berpindah ke wilayah selatan. Warga yang sudah lebih dulu mengungsi terpaksa hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Dilaporkan di tempat-tempat penampungan yang padat, ratusan keluarga terpaksa berbagi ruang sempit. Dengan fasilitas yang sangat terbatas dan akses terhadap air bersih dan sistem sanitasi hampir tidak tersedia.
Dengan kondisi seperti ini, kasus meningitis mulai meningkat terutama di kalangan anak-anak. Mereka menjadi kelompok yang paling rentan terhadap penularan penyakit karena kekebalan tubuh yang belum kuat. Militer Israel menyatakan bahwa penghancuran bangunan di Gaza dilakukan semata-mata untuk tujuan operasional. Mereka mengklaim bahwa hanya bangunan yang dianggap mengancam pasukan serta apapun yang menghalangi pergerakan militer akan diratakan. Namun, sistem pembayaran yang diterapkan kepada operator alat berat menunjukkan indikasi berbeda. Mengutip Al-Mayadin pada 13 Juli, dilaporkan bahwa militer memberikan bayaran hingga 2.500 shekel atau sekira 12 juta rupiah untuk setiap bangunan 3 lantai yang dihancurkan. Dilaporkan tentara cadangan mengindikasikan bahwa penghancuran dilakukan dengan semangat balas dendam. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius di saat Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dikabarkan tengah bernegosiasi soal gencatan senjata dengan Hamas. Ratusan alat berat tetap menjalankan misinya. Tujuannya diduga bukan hanya menghentikan perlawanan, tetapi menjadikan Gaza tak layak huni untuk waktu yang sangat lama, serta merupakan suatu strategi yang direncanakan. Jika dugaan ini benar, maka tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Sebuah kapal membawa aktivis pro-Palestina bernama Handala resmi berlayar. Dilaporkan berlayar dari Pelabuhan Syracuse, Sisilia, Italia pada Minggu 13 Juli 2025. Kapal ini dioperasikan oleh Freedom Flotilla Coalition sebagai bagian dari upaya internasional untuk menembus blokade ketat yang diberlakukan Israel terhadap jalur Gaza. Mengutip dari Tribun News, keberangkatan Handala lebih dari sebulan setelah kapal sebelumnya Medellin dicegat pasukan Israel di perairan internasional. Dari insiden itu, 12 awak kapal ditahan dan akhirnya dideportasi oleh otoritas Israel. Meski menyadari risiko serupa, para aktivis yang tergabung dalam Freedom Flotilla tetap melanjutkan pelayaran. Melalui pernyataan resminya, mereka menyebut bahwa aksi ini merupakan bentuk perlawanan damai terhadap pengepungan ilegal yang selama ini membuat Gaza terisolasi dan terperangkap dalam krisis kemanusiaan. Handala dilaporkan membawa berbagai kebutuhan penting seperti pasokan medis, makanan, perlengkapan anak-anak serta obat-obatan yang sangat dibutuhkan warga Gaza. Diketahui pelayaran ini diikuti sekira 15 hingga 18 aktivis dari berbagai negara. Militer Israel mengakui bahwa serangan udara yang dilancarkan di jalur Gaza pada Minggu 13 Juli 2025 merupakan kesalahan teknis yang berujung pada tewasnya warga sipil termasuk anak-anak. Pihak IDF menyebut bahwa peluru yang mereka luncurkan meleset puluhan meter dari target utama, yaitu seorang anggota Jihad Islam Palestina. Kesalahan ini menyebabkan ledakan justru menghantam area padat penduduk. IDF menyatakan penyesalan atas jatuhnya korban jiwa dari kalangan sipil yang tidak terlibat dalam konflik. Juru bicara militer juga memastikan bahwa pihaknya telah membuka penyelidikan untuk mengusut lebih lanjut peristiwa tersebut. Serangan itu sendiri menghantam titik distribusi air di kamp pengungsi Nuseirat. Menurut keterangan pejabat medis di Rumah Sakit Al-Auda, total 10 orang tewas termasuk 6 anak-anak. Mengutip dari Tribun News, lebih dari 30 orang sedang mengantri air bersih. Serangan datang tiba-tiba dan menyebabkan kekacauan di tengah antrean warga sipil yang putus asa mencari pasokan air. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.